Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Ahwati, 3 minggu kemarin kita sudah membahas mengenai koloid, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Kemudian Ustazah sudah memberi kalian soal mengenai koloid, kelarutan, dan hasil kali kelarutan, dan kalian sudah mengerjakannya. Mudah-mudahan kalian semua bisa memahami dan mengerti mengenai koloid, kelarutan, dan hasil kali kelarutan. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan membahas bab baru, yaitu mengenai asam dan basa. Nah, pada pertemuan ini yang akan kita bahas yaitu teori asam basa dan indikator asam basa. Baik, langsung saja. Yang pertama yang akan kita bahas yaitu mengenai teori asam basa. Nah, teori asam basa ini ada 3. Yang pertama, teori asam basa Arrhenius, kemudian teori asam basa Bronsted-Lowry, dan yang ketiga yaitu teori asam basa Lewis. Nah, untuk yang pertama yaitu teori asam basa Arrhenius. Nah, menurut Arrhenius, asam itu adalah suatu zat yang jika dilarutkan ke dalam air akan menghasilkan ion hidrogen. Nah, simbol unsurnya itu H+ atau simbol ionnya itu H+. Nah, contohnya di sini ada HCl atau asam klorida. Nah, asam klorida ini ketika dilarutkan dalam air dia akan menghasilkan ion H+ dan ion Cl-. Nah, yang dinamakan ion itu ada muatan. Nah, di sini ada H+ dan Cl-. Itu namanya ion. Nah, kemudian basa menurut Arrhenius yaitu suatu senyawa yang di dalam air atau larutan dapat menghasilkan ion OH-. Kalau tadi basa menghasilkan ion H+, kalau tadi asam menghasilkan H+, nah kalau basa dia menghasilkan ion OH-. Di sini contohnya NaOH atau natrium hidroksida. Nah, ketika NaOH dilarutkan di dalam air, dia akan menghasilkan ion Na+ dan ion OH-. Nah, ini dia menghasilkan OH-. Jadi dia termasuk basa Arrhenius. Kemudian yang kedua, teori asam basa Bronsted-Lowry. Nah, menurut Bronsted-Lowry, asam itu adalah spesi ion atau molekul yang berperan sebagai donor proton atau pemberi proton atau H+. Jadi asam itu yang memberi H+. Nah, sedangkan basa itu adalah spesi ion atau molekul yang berperan sebagai akseptor proton atau penerima proton atau H+. Jadi kalau asam itu yang memberi, kalau basa itu yang menerima H+. Di sini contohnya CH3COH plus H2O, dia akan menghasilkan CH3CO- dan H3O+. Nah, di sini CH3COH itu dia bertindak sebagai asam Bronsted-Lowry. Dan H2O dia bertindak sebagai basa Bronsted-Lowry. Kenapa? Karena kita lihat di sini. Dia asalnya CH3COH. Kemudian ketika direaksikan dengan air, dia menghasilkan CH3CO-. Nah, H yang ada di CH3CO- ini dia kasih ke H2O. Sehingga CH3COH menjadi CH3CO- dan H2O menjadi H3O+. Jadi CH3COH yang ngasih, H2O yang menerima gitu. Sehingga CH3COH itu dia bertindak sebagai asam karena dia memberi H+ kepada H2O. Nah, sedangkan H2O dia bertindak sebagai basa karena dia yang menerima H+ dari CH3COH. Kemudian di sini CH3CO- itu dia sebagai basa konjugasi. Jadi hasil dari asam ini dia bisa menjadi basa konjugasi. Sedangkan hasil dari basa dia bisa bertindak sebagai asam konjugasi. Jadi pasangannya CH3COH itu dengan CH3CO- berkonjugasi, sedangkan H2O dia berpasangan dengan H3O+ berkonjugasi. Oke, lanjut. Kemudian yang ketiga ada teori asam basa Lewis.
Nah, menurut Lewis, asam ini adalah senyawa akseptor atau penerima pasangan elektron dari atom lain untuk membentuk ikatan baru. Sedangkan basa itu senyawa pendonor atau pemberi pasangan elektron untuk membentuk ikatan baru. Nah, untuk asam basa Lewis ini, asam menjadi penerima pasangan elektron, kalau basa menjadi pemberi pasangan elektron. Ini kebalikan dari tadi asam basa Barnes-Lowry. Nah, ikatan kimia yang terbentuk itu adalah ikatan kovalen koordinasi. Jadi, ikatan yang dibentuk oleh asam basa Lewis ini, dia merupakan ikatan kovalen koordinasi. Kita pernah bahas mengenai ikatan kovalen koordinasi itu di waktu kelas 3 intensif dan kelas 4. Coba kalian buka lagi bab mengenai ikatan kovalen koordinasi. Sini ada contoh pembentukan ion hidronium atau H3O+ dari H2O dan H+. Nah, di sini ada H+. Dia bertindak sebagai asam Lewis, kemudian di sini ada H2O bertindak sebagai basa Lewis. Nah, di sini ada H+. H itu dia nomor atomnya 1, berarti dia memiliki elektron 1. Nah, ketika di sini H+, nah, kalian masih ingat kalau positif itu dia memberi atau menerima? Ustazah ingatkan kembali, kalau misalnya dia positif berarti dia memberi, kalau misalnya negatif dia menerima. Tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah. Makanya yang ngasih itu positif, yang menerima itu negatif. Nah, di sini H+ dia muatannya positif, berarti dia memberi. H ini dia tadi elektronnya cuma punya 1, kemudian dia ngasih 1, berarti H+ ini dia tidak memiliki elektron. Berarti elektronnya sama dengan 0. Nah, kemudian di sini H2O dia memiliki 2 pasangan elektron bebas. Nah, di sini ada satu pasangan elektron dari H2O ini dia kasih ke H+. Sehingga H+ ini dia bertindak sebagai asam Lewis dan basa ini bertindak sebagai dan H2O ini bertindak sebagai basa Lewis karena H+ menerima pasangan elektron dari H2O. Nah, H2 itu memberi pasangan elektron kepada H+ dan menghasilkan H3O+.